Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Terima kasih, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini, hari Ahad tanggal 19 Juni 2021 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 9 Zulqa'dah 1442 Hijriah. Di agenda pagi kita, Embun Pagi, mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu. InsyaAllah kita akan berbagi ilmu, berbagi pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah dan karya amal soleh. Sebuah titian kehidupan yang tentu saja akan senantiasa menghadirkan kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan insya Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita kuatkan doa kita terlebih dalam kondisi pandemi seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan dan pertolongan dari setiap wabah dan musibah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayil asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayil asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayil asqam. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari penyakit belang, dari penyakit gila, penyakit sopak, penyakit buruk lagi membahayakan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billah alil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terima kasih, di kesempatan pagi hari ini insyaallah tema kita antara keimanan dan kekafiran. Ya, antara keimanan dan kekafiran. Kita akan tadabbur ayat di surah Yunus, di surah yang ke-10, dimulai pada ayat ke-40 hingga ayat ke-44 ya. Surah Yunus, surah yang ke-10 ya. Buka di ayat yang ke-40 hingga ayat ke-44. Kita akan bacakan dulu ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum may yu'minu bih wa minhum man la yu'minu bih wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Wa in kadzabuka faqul li amali walakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Wa minhum may yastami'una ilaik afa anta tusmi'u tsumma walau kanu la ya'qilun. Dan di antara mereka ada yang mendengarkan engkau wahai Muhammad, tetapi apakah engkau dapat menjadikan orang yang tuli itu mendengar walaupun mereka tidak mengerti. Wa minhum may yanzuru ilaik afa anta tahdil umya walau kanu la yubsirun. Dan di antara mereka ada yang melihat kepada engkau, tetapi apakah engkau dapat memberi petunjuk kepada orang yang buta walaupun mereka tidak memperhatikan. Innallaha la yadlimun nasa syai'aw walakinnan nasa anfusahum yadlimun. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang menzalimi dirinya sendiri. Terima kasih, inilah ayat-ayat yang insyaallah akan senantiasa menjadi bahan tadabbur di dalam menjalani hidup dan kehidupan kita. Bagaimana bentangan ayat di surah Yunus, di surah yang ke-10,
Di ayat ke-40 hingga ayat ke-44 ini senantiasa memberikan bimbingan dan arahan terbaik di sepanjang hidup dan kehidupan kita. Kita senantiasa diarahkan untuk membuka pandangan dan hati terkait dengan bagaimana menjalani kehidupan dan bagaimana mensikapi orang-orang yang hadir di dalam kehidupan kita. Terlebih tentu saja tatkala kita berhadapan dengan Al-Quran. Bagaimana mensikapi Al-Quran dan bagaimana mereka yang beriman dan mereka yang ingkar kepada Al-Quran tatkala mereka mensikapinya. Di ayat ke-40 Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa minhum may yu'minu bih wa minhum man la yu'minu bih. Dan di antara mereka ada orang yang beriman kepadanya, yakni kepada Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang yang tidak beriman kepadanya. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin, sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dengan kasih Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada Rasulullah SAW dan kepada mereka yang tentu saja senantiasa menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan sepanjang zaman untuk senantiasa memahami bagaimana keadaan orang-orang yang musyrik, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir, yang senantiasa mendustakan ayat-ayat Allah, yang senantiasa mendustakan Al-Quran. Dan ini terbagi dalam dua kategori, terbagi dalam dua kelompok. Segolongan yang benar-benar meyakini, mempercayai Al-Quran dengan itikad yang kuat, yang tentu saja keimanannya tidak diragukan lagi, tidak disangsikan lagi. Mereka menerima Al-Quran dengan sebenarnya dan tentu saja mereka mengimani atas apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagai bagian dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Mereka inilah yang tentu saja akan senantiasa istiqomah, senantiasa berdisiplin diri untuk berpegang teguh kepada tali agama Allah. Mereka yang tidak tergeser dan mereka yang tidak akan pernah bergeser dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hasrat walaupun sejenak untuk berpaling dari aturan Allah, bahkan tidak ada di dalam lintasan pikirannya untuk melanggar aturan-aturan Allah. Mereka yang meyakini bahwa aturan Allah adalah aturan terbaik yang tentu saja akan senantiasa mengantarkan manusia menuju pada titian kehidupan yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keberkahan, dan tentu saja di penghujung kehidupan mereka termasuk orang-orang yang mulia lagi dimuliakan. Mereka termasuk orang-orang yang sukses dan melewati bentangan masa di dalam kenikmatan yang telah Allah janjikan. Inilah golongan pertama dari apa yang kemudian bisa kita peroleh dari apa yang tertera pada ayat ke-40 di surah Yunus. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membagi karakteristik manusia itu atas dua golongan. Ada yang beriman namun ada juga yang ingkar. Dan yang kedua adalah mereka-mereka yang ingkar kepada aturan Allah. Mereka tidak meyakini kebenaran Al-Quran dan terus-menerus berada di dalam keingkarannya. Mereka yang senantiasa terus memprovokasi agar terjadi kerusakan, agar terjadi kekisruhan, sehingga kemudian mereka seolah-olah berhasil mengelabui orang-orang yang beriman. Namun tentu saja bagi hamba yang beriman dengan keimanan yang benar dan sebenar-benarnya keimanan, tentu tidak akan mungkin terkecoh, tidak akan mungkin tertipu oleh mereka yang cenderung berupaya untuk menggelincirkannya dari jalan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala sekalipun melihat bagaimana kekafiran mereka, namun tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan langsung mengazab secara langsung di dunia seperti nasib-nasib yang terjadi pada umat-umat sebelum Rasulullah SAW. Inilah bagian dari penangguhan yang tentu saja bagi mereka yang dibukakan pintu hidayah mau menerima kebenaran, maka mereka tentu akan berada dalam keberuntungan, maka mereka masih punya peluang dan kesempatan untuk bertobat dan untuk memperbaiki diri. Namun tentu betapa merugi bagi mereka yang sudah diingatkan, bagi mereka yang sudah diberikan
sentuhan-sentuhan melewati Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah dari bentangan kejadian dalam peristiwa alam raya. Namun kemudian mereka tetap dengan keingkaran dan kekafirannya, maka tentu saja mereka nanti akan merasakan siksa atau azab di sisi Allah SWT. Bima kanu yasnaun, tentu saja diakibatkan karena apa yang mereka kerjakan. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin, sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dengar di akhir ayat ini Allah SWT menjelaskan bahwasanya Allah lebih mengetahui tentang mereka yang berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka yang senantiasa mempersekutukan Allah, mereka yang senantiasa ingkar kepada aturan-aturan Allah, yang pada prinsipnya tentu saja mereka senantiasa menganiaya diri mereka sendiri dengan menentang aturan-aturan Allah, bahkan menentang hukum-hukum Allah. Hal ini tentu saja terjadi dalam diri mereka karena fitrah mereka sudah rusak. Dalam arti mereka sudah tidak lagi bisa menerima kebenaran karena sudah tertutup mata hatinya, karena memang mereka menolak akan kebenaran yang datang di dalam kehidupan mereka. Allah Subhanahu wa taala berikan peluang dan kesempatan lewat hadirnya para nabi dan rasul kasih Allah, menyampaikan ayat-ayatnya, mengajak, menyeru untuk senantiasa berada dalam nilai-nilai kebenaran. Namun kemudian ternyata mereka berpaling, ya tentu saja mereka nanti akan mendapatkan bagian dari apa yang akan menjadi sanksi dari akibat ulah perbuatan mereka. Dan ketika mereka terus-menerus berada dalam kedustaan tersebut, maka Rasulullah SAW diingatkan oleh Allah SWT bagaimana ayat ke-41 ini memberikan penegasan kepada kita terkait dengan hal itu. Fa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Dan jika mereka tetap mendustakanmu, maka katakanlah bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Inilah bagaimana mensikapi orang-orang yang ingkar, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah di kalangan mereka-mereka yang musyrik. Tentu saja ini harus betul-betul difahami, karena ternyata pendengar AC dalam kehidupan kita hari ini kadangkala ayat ini dipakai secara keliru ya oleh sebagian kita. Ketika ada di antara kita yang mengingatkan saudaranya, mereka mengatakan kalimat amaluna amalukum. Padahal sesungguhnya kalimat ini bukan ditujukan kepada sama muslim, tapi tentu ditujukan kepada orang-orang di luar yang cenderung tidak mau menerima kebenaran. Dan ayat ini sesungguhnya menjadi gambaran tentang kalimat-kalimat yang sangat diplomatis gitu ya. Kalimat-kalimat yang tentu saja mengandung pembelajaran dari kaidah aturan hidup yang sangat indah. Ya, bagaimana ada nilai-nilai hidup di mana kita tidak akan mencampuri urusan mereka, sebagaimana mereka juga tidak perlu mencampuri urusan kita terkait dengan apa yang menjadi pijakan keyakinan kita. Nah, ini kita bisa baca itu kan di dalam ayat ini. Walakum amalukum antum bari'um mimma amalu wa ana bari'um mimma ta'malun. Jadi ya untuk kamu lah apa yang akan kamu kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi prinsipnya Rasulullah SAW sudah menyampaikan, dan tentu saja hari ini ketika kita juga menyampaikan hal seperti itu, tentu saja ini juga harus menjadi prinsip pijakan kehidupan kita untuk senantiasa berpegang teguh kepada keyakinan kita. Tidak perlu kita terprovokasi, tidak perlu kita dikelabui, apalagi dipengaruhi. Bagaimana Al-Quran juga melewati firman Allah SWT ini memberikan penjelasan. Apabila orang-orang yang musyrik, orang-orang yang persekutukan Allah tetap mendustakan ayat-ayat Allah, maka tentu Allah SWT merintahkan kepada Rasulullah SAW dan kepada mereka yang mengikuti ajaran agamanya dengan benar, dengan sungguh-sungguh, dengan istiqomah, untuk mengadakan atau untuk mengatakan kepada mereka bahwa
apa yang menjadi bagian dari kewajiban seorang nabi dan rasul, dan tentu saja mereka yang meyakini akan kebenaran Al-Quran hanyalah meneruskan tugas-tugas dari apa yang harus sampaikan sebagai penyampai perintah Allah dengan kebenaran yang jelas. Perintah yang di dalamnya tentu mengandung peringatan, dan di dalamnya juga terkandung janji-janji dan harapan serta tuntunan di dalam kaitan menjalankan ketaatan, sebagaimana halnya juga berkaitan langsung dengan pokok-pokok kemaslahatan yang menjadi pedoman untuk dijalankan di dalam kehidupan dunia. Maka tentu hal ini akan membawa keberuntungan, akan membawa kemuliaan manakala senantiasa berada di dalam ketaatan. Sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Oleh karena itu, sebagaimana halnya Rasulullah SAW juga tidak diperintahkan untuk menghakimi mereka, maka ini pula yang kemudian harus kita lakukan. Apabila mereka tetap mempertahankan sikap mereka mendustakan Al-Quran, ketika mereka juga tetap berpaling dan tetap mempersekutukan Allah, maka tentu saja kewajiban Rasulullah SAW itu hanyalah menyampaikan. Adapun ketika mereka tidak mau menerima kebenaran, ya tentu saja menjadi tanggung jawab mereka. Demikian halnya juga apa yang harus kita bangun di dalam kehidupan kita. Dengan apa yang tertera pada ayat ke-41 di surah Yunus ini tentu saja juga memberikan pembelajaran kepada kita betapa indahnya Al-Quran, betapa indahnya aturan-aturan Allah. Bagaimana kita senantiasa terus dan terus diingatkan agar tetap berpijak kepada kebenaran dan menyampaikan kebenaran. Adapun ketika sebagian di antara mereka cenderung menafikan, bahkan kemudian melakukan penolakan, bahkan pembangkangan, maka tentu menjadi tanggung jawab mereka, dan akibat-akibatnya tentu saja akan dirasakan oleh mereka. Ya. Sehingga kalau kita baca juga di dalam surat Asy-Syu'ara ya, di ayat ke-20 surat ke-26 di ayat ke-216 itu kan sangat jelas. Fa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Kemudian jika mereka mendurhakaimu, artinya mendustakan, tidak mau menerima kebenaran Al-Quran, bahkan menentang dan menantang aturan-aturan Allah dan Rasulnya, maka katakanlah sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Semua tentu akan kembali berpulang kepada pelakunya. Mereka yang taat tentu akan diberikan apresiasi, diberikan penghargaan dengan balasan yang berlipat ganda insya Allah SWT, dengan kenikmatan surga yang kekal dan abadi. Adapun mereka yang menentang, tentu saja mereka ya akan merasakan dampak akibatnya dari apa yang mereka lakukan. Wa minhum may yastami'una ilaik afa anta tusmi'u summa walau kanu la ya'qilun. Dan di antara mereka ada yang mendengarkan engkau Muhammad, tetapi apakah engkau dapat menjadikan orang yang tuli itu mendengar walaupun mereka tidak mengerti? Ini Allah SWT berikan penjelasan, Allah SWT berikan penegasan bagaimana Rasulullah SAW senantiasa dibimbing oleh Allah SWT. Di antara orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah ada sekelompok manusia yang mendengarkan secara sembunyi-sembunyi apabila Al-Quran itu dibacakan, gitu kan. Jadi ya penasaran cek orang Sunda. Jadi mereka sebetulnya penasaran sehingga mendengarkan, gitu kan, apa yang dibacakan dari ayat-ayat Allah. Mereka memperhatikan pokok-pokok dari apa yang terkandung di dalam isi kandungan Al-Quran. Namun tentu saja mereka tidak bermaksud untuk mendengarkan dengan ketulusan hati, karena mereka pada saat mendengar itu tidak mau mempergunakan akalnya untuk memperhatikan isi kandungan Al-Quran. Dan mereka juga tidak mau memikirkan tentang maksud dan tujuan, sehingga apa yang mereka dengarkan lebih kepada upaya untuk mencari celah bagaimana menghalang-halangi manusia dari jalan Allah SWT. Mereka lebih tertarik mendengarkan ayat-ayat itu kepada susunan bahasa yang indah dari Al-Quran dan merasa terkagum-kagum dengan keindahan sunannya. Tapi tentu mereka ternyata tidak mau menerima kebenaran. Maka tentu saja ini adalah
bagian dari kerugian. Oleh karena itu, sekalipun mereka mendengarkan ayat-ayat Quran dibacakan, tetapi ketika hati mereka tidak mau menerima, maka tentu ibarat orang yang tuli, gitu, di mana mereka tidak bisa mendengarkan walaupun mereka sesungguhnya juga tidak mengerti dengan apa yang harus mereka lakukan. Nah, dikarenakan fitrah mereka untuk berada dalam keimanan itu sudah tercerabut dari dalam dirinya, sehingga akhirnya ya tentu saja mereka tidak mau menerima kebenaran itu. Wa minhum may yanzuru ilaik afa anta tahdil umya walau kanu la yubsirun. Dan di antara mereka ada yang melihat kepada engkau, tapi apakah engkau dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta walaupun mereka tidak memperhatikan. Jadi ternyata ada juga orang-orang yang memperhatikan bagaimana gerak-gerik kehidupan Rasulullah SAW saat menyampaikan ayat-ayat Allah, saat Rasulullah SAW memberikan nasihat-nasihat dari Al-Quran. Akan tapi perhatian mereka juga ternyata hanyalah perhatian yang sifatnya lahiriah semata, dan hanya melihat gerakan lidah Rasulullah SAW pada saat mengucapkan lafaz dan susunannya, bukan merupakan perhatian yang murni untuk bisa memahami, apalagi memikirkan makna yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut. Maka tentu saja kondisi seperti ini ibarat orang-orang yang tidak melihat, gitu ya, orang-orang yang buta. Dan ini yang diingatkan di dalam ayat ke-43 di surah Yunus ini. Afa anta tahdil umya walau kanu la yubsirun. Tapi apakah engkau dapat memberi petunjuk kepada orang yang buta walaupun mereka tidak memperhatikan? Jadi nggak mungkin begitu orang-orang yang sudah tertutup mata hatinya bisa menerima kebenaran walaupun dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, kalau kata orang sama sacerewelekna gitu kan. Tapi ternyata ketika mereka tidak menerima kebenaran, ya tentu saja mereka akan tertutup untuk menerima kebenaran tersebut, sehingga mereka ditulikan dan mereka dibutakan untuk bisa memahami ayat-ayat Allah. Wa na'udzubillah min dzalik. Semoga kita terhindar dari hal seperti itu. Innallaha la yadlimun nasa syai'aw walakinnan nasa anfusahum yadlimun. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang menzalimi dirinya sendiri. Ketika mereka berhadapan dengan siksa, ketika mereka berhadapan dengan kesulitan demi kesulitan dalam kehidupan, maka tentu saja ini adalah karena ulah perbuatan mereka. Ketika mereka berlaku zalim, maka kezalimannya akan tertimpa dan ditimpakan kepada diri mereka sendiri. Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, begitu kan, tetapi manusia itulah yang senantiasa menzalimi dirinya sendiri. Al-Quran sudah memberikan petunjuk, Rasulullah SAW sudah menyampaikan sesuai dengan titah perintah Allah SWT. Namun kemudian ketika mereka tidak mau menerima kebenaran, maka tentu saja mereka pada akhirnya harus menerima sanksi dari akibat apa yang mereka kerjakan. Allah SWT tidak akan mungkin menimpakan siksa, tidak akan mungkin menimpakan azab, dan tidak akan mungkin menzalimi manusia manakala manusia senantiasa berada pada nilai kebenaran. Dan ini dikuatkan di ayat yang lain di surah Hud, ya, di ayat yang ke-117. Wa makana rabbuka liulikal qura bidzalmi wa ahluha muslihun. Dan sekali-kali Tuhanmu tidak akan menganiaya negeri-negeri secara zalim, termasuk dalamnya ada penduduk negeri tersebut, manakala mereka senantiasa berbuat kebaikan. Jadi tidak mungkin begitu terjadi kerusakan, tidak mungkin terjadi bala dan bencana manakala manusia itu senantiasa berbuat kebaikan. Maka ini harus bisa menjadi bahan koreksi, bahan evaluasi pendengar AC terkait juga dengan berbagai peristiwa, berbagai kejadian yang terjadi di tanah air kita. Karena tentu saja di balik kejadian, di balik peristiwa itu ada ayat-ayat Allah, ada tanda-tanda kesan Allah yang di dalamnya mengandung pelajaran bahkan peringatan sebagai bentuk teguran untuk mengingatkan kembali. Jangan-jangan ada perilaku kita yang menyimpang yang kemudian menjadi sebab datangnya bala dan bencana tersebut. Maka mari kita hiasi hidup kita dengan senantiasa membangun semangat beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Tentu bukan sekedar istighfar dalam arti bil maqal dengan hanya kata-kata saja, tapi juga tentu saja dengan bilhal, dengan perbuatan kita.
bermohon ampun atas segala kekeliruan yang kita lakukan dan berazam untuk memperbaiki sikap hidup dan kehidupan kita agar selalu berada di dalam kemuliaan dan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran atas apa yang telah diingatkan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Betapa mulia, betapa indahnya kehidupan ini mendengar nasihat tatkala kita senantiasa mengikuti petunjuk Allah di dalam Al-Quran, mengikuti bimbingan dari Al-Quran dan tentu saja menjadikan Al-Quran ini sebagai jalan cahaya di dalam kehidupan. Terima kasih, kita sudah berada di penghujung acara kita Embun Pagi. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan di kesempatan pagi hari ini senantiasa menjadi ilmu, senantiasa menjadi pencerahan bagi kita untuk terus saling mendoakan, saling mengingatkan dan saling menguatkan di antara kita agar bentangan masa dari waktu perjalanan hidup yang kita lewati tentu senantiasa menghadirkan kemuliaan, senantiasa menghadirkan keberkahan dan selalu berada di dalam nilai-nilai ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah SWT. Menjauhkan sifat, menjauhkan karakter jumawa dalam kehidupan kita, arogan, takabur yang hanya akan menjadi awal bagi terjadinya kehinaan, bahkan kerusakan dan kebinasaan. Demikian apa yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.